Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Setelah ngaji ayat surat Yunus 58 ini, santri-santri yang di sini, yang ngaji di sini, haram susah. Harus happy, harus bahagia. Minimal neng kene tok bahagia yo ora apa-apa. Engko mulai ditukari bojo srengenane wis kowe urusanmu. Tapi ayat ini diaplikasikan setiap hari, orang harus enjoy, orang harus bahagia. Dawa Muhammad, katakan Muhammad, bahwa dengan anugerah dan rahmatnya Allah yang berupa Al-Quran itu, maka dengannya berbahagialah. Jadi orang baca Quran happy, orang belajar Quran happy, mengamalkan menjalankan isinya Al-Quran happy. Happy itu artinya bahagia. Berarti susah, sedih itu kriminal. Susah, sedih itu perbuatan yang buruk. Orang itu harus selalu bahagia. Kemarin itu ada orang cerita, Pak Yai, ya Bu, hidup seperti ini, saya ini lebih baik mati. Lah kenapa Bu? Lah wong saya itu lo cari hidup itu susah. Cari ma'isyah itu lo susah. Suami itu pergi ke Malaysia sudah 5 tahun, nggak pulang-pulang. Nah ini nek diteruskan susah toh wong. Tak jawab. Berarti Anda sekarang jadi Jamal Bu. Jamal apa Pak Yai? Janda Malaysia. Wis mulai guyu deh. Oh, ya untuk mengalihkan saja. Oh, ya bukan seperti itu Pak Yai, tapi hidup itu susah. Ya tak ceritane susah mana dengan hidupku umpama aku gelem susah. Sampeyan Bu, piye ra piye iku sikilmu jek normal, dienggo mlaku adoh jek kena. Aku dari kecil cacat. Tapi saya nggak pernah merasa uripku terus nelongso, aku cacat sok ben ki yo ora tahu. Sayid nek memberi peringatan, ibu kula nek memberi uripmu itu nanti akan bahagia. Nah, uripmu sok ben iku kepenak. Nah, uripmu selalu itu yang kita lakukan sehingga mindset kita itu urip iku anyem ngono. Lah anak-anak kita itu sekarang kasihan. Ditakut-takuti sama guru SD dan SMP itu. Kamu itu kalau nggak benar masa depanmu gimana? Sekarang apa-apa itu sulit, harus begini lah. Ya wong urip wis diteror, Pak. Astagfirullah. Lah ya wong belum hidup sudah di nasibnya anak sekarang itu ya. Tapi seneng kok ora oleh. Makanya anak saya yang TK itu kadang-kadang 1 minggu sekolah 2 kali, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau sekolah, saya ikut Umi, ya rapopo. Aku yang ngandel Umimu timbang guru TK-mu. Oke, bebas sana saya. Kelas 1 SD itu ya belum bisa baca, ya nggak apa-apa, nanti akan bisa. Kelas 4 SD, alhamdulillah, ya pinter, ya biasa, ya wayai caca hafal, ya hafal. Artinya apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kita sudah punya Al-Quran. Yang Al-Quran ini sebagai anugerah Allah, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan Al-Quran ini sebagai jalan hidup kalian berbahagialah. Berarti wong Islam nek susah kuwi dosa. Ayo wani kowe muni, ayo wong Islam kok susah dosa. Lan nek susah aja cerita aku kowe. Dosakno. Ya. Enggak bisa curhat. Wong sambat kowe. Mak wae keluar. Iki akhirnya jadi santri senior kedua. Kalau sambat ke Mas Taib saja, jangan ke Pak Yai. Enggak ngatasi. Enggak, artinya sekarang itu orang itu ya Allah jadi orang Islam bahagia kok sulit sekali itu. Apa sih kekurangan kita? Sering tak ceritakan ya Umar bin Khattab ketika ditagih Kanjeng Nabi, piye kabarmu ketika ditangkleti sahabat-sahabat yang lain? Hei Umar bin Khattab, bagaimana kabarmu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pokoknya nek pangeran ku cek Allah, nabi ku cek Muhammad, agama ku cek Islam, baik-baik saja. Terus sing mbok susahi apa? Sakit. Curhat malah. Sing mbok susahi sakit. Kena lambung ya. Umpama kowe sehat menawa rada cerutak. Nanti karo pangeran dikasih sakit. Itu kasih sayang Allah.
Iya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'imu lho, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita itu sakit ambien wasir itu 14 tahun. Lama. Ketika duduk seperti ini tuh nggak terlalu kuat. Akhirnya kadang ngajar sambil jalan, duduk lagi, jalan lagi, 14 tahun. Setiap duduk lama seperti ini keluar darah dari duburnya. Apa yang diminta Imam Syafi'i ketika sakit seperti itu? Ya Allah, aku ridho, ya Allah. Nek jenengan ridho, ya Allah. Tambahi, tambahi, ya Allah, tambahi. 14 tahun cek loro, jaluk nambahi, Mas. Ayo, mungkin meh. Berarti uang loro yo happy kok. Sakit, tambahi ya Allah. Tambahi ya Allah. Pakai setengah hari suntik. Pakai setengah hari. Coba ya ikhtiar, suntikmu iku ikhtiar, ibadah, Mas. Umpama kowe ngerti takdire Allah iku dibuka. Taib ganjaran loromu iku karo iktikafmu ning masjid iku umpama ditikel-tikel diketokno ijek akeh ganjaran sakitmu. Maka kamu akan ridho dengan apa yang terjadi hari ini. Ibaratnya mau Mas, umpama cerita numpak jaran mau, iku was-was coklek sikile mau. Wong-wong sak kampung kan lho nasibmu siap. Jaran teko tambah nyoklekno sikil. Ternyata ada peperangan besar yang dia terhindar. Ya mungkin Mas Taib kan usianya sekarang 46 ya. Itu puber kedua. Pom ini mau buka cabang, puber kedua, harta semakin banyak. Ini kalau nggak diberi sakit, mungkin pahalanya kurang banyak. Wah, yuk jelas ini. Mana aku ingin ngomong, ini kon poligami lo waras asli nenek. Tapi lo paham ya? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Anugerah kita dikasih Al-Quran, fadlnya Allah yang berupa Al-Quran, kasih sayang Allah yang berupa Al-Quran, maka dengan Al-Quran itu bahagialah. Jadi wong kok mempelajari Al-Quran kata mbak peteng-tengan gak happy, ayat ini ratau kewoco berarti. Wong ngaji kok tambah peteng-tengan mendeli uang. Wah itu salah. Suarto nggoni dewe itu piye. Oke, fabidzalika fal yafrahu. Maka dengan ini maka berbahagialah. Oke, bahagia. Jadi nek iso aja sampai sumpek urip, aja sampai sumpek. Saya itu dari kecil insya Allah didikan saya itu selalu bahagia. Insya Allah. Makanya dibalik seseorang itu pasti ada ibu yang hebat. Di Bojonegoro yang saya kenal, yang cacat seperti saya, itu ada 25. Yang kakinya seperti saya itu. Ada 2 yang saya kenal. Yang nggak kenal mungkin banyak. Itu 70%, bahkan 75% atau 80%, sebagian besar dari mereka, ibunya merasa anaknya menjadi beban, sehingga gak disekolahke, gak dingajekke. Timbang ngeternya anak sekolah gendong, timbang ngajekne anak sekolah gendong, ngerepoti aluk buruh tandur. Dan mereka akan selalu menyalahkan anaknya, kamu akan menjadi beban, kamu akan menjadi beban, kamu akan menjadi beban. Sehingga betul seumur hidup anaknya menjadi beban. Ibu saya nggak pernah seperti itu. Ibu saya itu dipeseni saya, tohai kusuk ben sing mulyakno awakmu, ojo tukari pinterno, sing mulyakno awakmu. Sehingga yang terngiang di telinga ini apa? Cung kowe sok ben sing mulyakno aku. Cung awakmu sok ben sing mulyakno aku. Jadi ketika kata-kata itu akan mencerminkan bahwa saya tidak boleh bersedih karena tidak pernah merasa akan menjadi beban. Jawabannya bahagia. Dengan model pendidikan. Makanya kemarin ya Allah, ada teman Surabaya nelpon, Ustadz, pondok Ustadz itu ada tahfidnya? Ya, ada tahfidnya. Pondok Ustadz itu bisa baca kitab kuning 2 tahun, tak jamin. Kalau normal bisa baca kitab kuning, Fathul Qorib, Majid bisa. Ada sekolahnya. Kalau sekolahnya pakai sekolah salaf, tapi ijazahnya formal. Sekolahnya salaf, ijazahnya normal. Oke. Ada teknologinya Ustaz. Anak saya itu ingin hafid Quran, pinter baca kitab kuning, ahli teknologi, ahli kimia, bisa jadi dokter. Anda nih. Ada Pak? Di mana Ustaz? Di surga.
Iku anak apa robot iku? Oh, iso kabeh iku anak apa robot? Cobalah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wong mbok yo ngilonan. Sekelas Mas Taib duwe anak apal Quran wis mulya apa urung? Najan iso apal Quran kok gak iso maknani Quran. Wis bejo Mas. Delok peraupane wong tuane ngene. Wong mbok ngilonan. Kiai ditekan, pondoknya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah kowe sapa? Kowe duwe anak apal Quran wis untung-untungan. Wis sak ngisore Mas Taib. Kim nggak tambah belara to? Sekolah nganggo buku sitok, pelajaran IPA yo kuwi. Pelajaran kimia yo kuwi, matematika yo kuwi yo sitok kuwi tok, Pak. Ya, ngono kepingin anak iso maca kitab. Wis ora hafal Quran lah, bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab kuning, kelas anak iki wis beruntung apa ora? Lah ngono ora ayem to uripmu. Umpang anugerah nak. Bapak duwe anak sampean wis kaya nabi, yakin wis kaya duwe anak nabi. Wong bapakmu ngene kok duwe anak iso maca kitab kuning. Ngono ra fa bidzalika fal ya farahu ora wong ambisine kaya ngono. Wes sak ngisore iki sapa? Golekno contone. Sapa Mas Said? Sak ngisore iki sapa kira-kira? Sing dableke sak ngisore iki neh. Dari ngenyek nek muni. Ora ki ora nggo conto ben wong iku duwe rasa syukur. Sopek. Iki sarjana farmasi ya. Aja nek sarjana farmasi sak dhuwure kim to. Wong lulus sarjana farmasi ku ya abot e. Balik apa itu? Cak Win. Lah sekelas Cak Win duwe anak iso maca Quran fasih, tahajude jangkep, Senin Kemis jangkep, ngerawat pisan. Lho lah ngene iki lho. Anak kula gelem mondok mpun syukur. Coba. Lah nek ngene kan yo enak to. Falyafrahu, dia akan bisa hidup bahagia menikmati. Lah wong Al-Qur'an itu mengajarkan untuk bahagia itu Masya Allah. Orang bisa syukur saja sudah bahagia loh. Maksudnya ngeten loh Kak. Kalau kita kemampuan kita bisa makan nasi putih, sambal korek, tempe purno. Tempe udo. Tempe udo itu Mbak, tempe udo itu tempe yang tidak dikasih bobot namanya tempe udo. Lah itu yang Surabaya kemarin saya jajan itu tempe purno apa jebule tempe udo kuwi. Halah lah tempe telanjang. Nah, kalau kita bisa makan nasi, sambal korek, tempe purno, kalau kita menikmati enak, Pak. Seger, muntus. Karena menikmati. Adanya itu ya dinikmati. Kalau kita makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, nggak mikirkan daging sapi, daging ayam di sana, nikmat di sini. Lah kesalahan orang banyak itu di sini nasi putih, sambal korek, tempe purno, sini dan sini itu mikirnya kenapa nggak daging, kenapa nggak ayam, sing kene rasane enak, sing kono ora ketuku, nggak kebeli. Paham? Bojomu enenge kuwi, ya wis kuwi. Aja rasa buntel koran gambar Desi Ratnasari. Bojomu buntel Desi Ratnasari ben kaya dhek. Ayo, kuncinya apa? Kita ditakdir Allah jadi mukmin harus bahagia. Ditakdir Allah menjadi orang muslim harus bahagia. Dengan carut masalah yang ada di dunia ini, segala carut marut masalah. Mulai cocote tonggo rusak, mulai loro, mulai apapun carut marutnya dunia, kita harus bahagia, jangan bersedih. Oke, bersedih kriminal. Oh nek ditakoki wong, Mas, kula ngeten iki sedih, Mas. Dosa kowe sedih. Sedih. Lah orang itu jangan sampai membuat orang bersedih. Orang itu harus membuat orang bahagia. Oke. Ya, Dari malah aku ya sedih. Pak Le, saya punya hutang Pak Le, sedih Pak Le, lah perasa sama aku ora. Lah terus Pak Le, ayo nangis Pak. Jangan seperti itu. Kita harus memberi spot positif, terus membangkitkan orang, memotivasi orang agar orang itu harus bahagia.
bahagia. Jadikan anak-anak kita bahagia, istri kita bahagia, lingkungan kita bahagia, semua yang berhubungan dengan kita bahagia. Fabidzalika fal yafrahu. Ada seorang, ini satu sirah ya, ada cerita. Kalau Anda ingin beli kitab itu, ada kitab yang khusus cerita orang-orang di balik kejadian buruk. Itu ada kebaikan. Ada Urah Saniyah kalau nggak salah kitabnya. Itu ada cerita seorang wanita yang ahli membuat roti. Iki sobok terokim. Dia setiap pagi menyempatkan bersedekah 3 roti yang ditaruh di jendela dan ditulisi untuk siapapun yang membutuhkan. Tapi ketika dilihat, setiap hari yang mengambil ya 1 orang itu saja. Orangnya tua, renta, nggak ahli ibadah, bungkuk. Jadi 3 roti tulisi untuk yang membutuhkan, ikhlas lillahi ta'ala, tinggal ambil. Diinceng karo wonge. Yang ngambil siapa? Yang ngambil siapa? Pagi yang ngambil ya orang itu lagi. Ngambil, tidak hanya ngambil, ngumpat. Ngambil. Keburukanmu akan selalu ada padamu, kebaikanmu juga akan ada pada dirimu. Terus. Wong iki kok juko mengambil tapi kok menghinaku. Seakan-akan aku ada keburukan yang ada di dalam diriku. Itu bertahun-tahun seperti itu. Sedekah roti, tapi diambil hanya 1 orang dan orangnya itu dan mengumpat seperti itu terus. Keburukanmu akan kembali kepadamu dan kebaikanmu juga akan kembali kepadamu. Akhirnya wanita ini karena jengkel bertahun-tahun seperti itu, dia ingin mosok tak racun ya wong tua iki. Kesetanan deh. Karena dia ingin rotinya diambil oleh orang lain. Selalu orang mosok tak racun dhisik. Racun sudah dibeli mau ditaburkan, dia teringat perkataan orang tua itu. Keburukanmu akan kembali kepadamu, kebaikanmu akan kembali kepadamu juga. Ini kalau tak racun, jangan-jangan racunnya kembali kepada. Takut enggak, tak kasihan. Akhirnya, kenapa perempuan ini sedekah? Karena sudah 5 tahun anaknya merantau dan tidak pernah pulang. Sejak saat itu dia bersedekah terus untuk harapan anaknya kembali dalam keadaan selamat. Akhirnya pada hari akan meracun itu dan tidak jadi itu dan diambil orang yang sama, tiba-tiba pintunya diketuk. Tok tok tok, assalamualaikum. Suara ini kelihatannya tidak asing. Waalaikumsalam. Dilihat itu ada orang pemuda yang sangat kurus kering kerunta sehingga hampir saja pingsan, ditampani karo perempuan yang bersedekah roti. Ternyata ketika diusap wajahnya dilihat, ternyata itu adalah anaknya. Menangis perempuan ini, apa yang terjadi nak? Ibu, aku melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sehingga tadi, seandainya aku tidak bertemu dengan seorang tua yang bungkuk membawa roti, mungkin nyawaku hari ini sudah tidak tertolong. Sehingga orang tua itu mengatakan, nak, kamu lebih membutuhkan roti ini daripada aku. Nangis wanita ini. Umpama tak racun, sing mati juga wonge. Sing mati sapa? Anake. Paham? Burukanmu akan kembali kepadamu. Terus? Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Iya, itu terus dhewe catet. Sesuk dadi status Cak Win langsung. Hilang. Iya, memang seperti itu. Makanya ngaji itu yang indah, yang happy. Kul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Sampai huwa khairum mimma yajma'un. Kamu bahagia karena Allah memberi kita Al-Qur'an, itu lebih baik dari semua apa yang kamu kumpulkan selama ini. Apa sing mbok kumpulno saiki? Apa sing mbok kumpulno saiki? Mulai isuk enten sing dadi tukang. Apa sing mbok kumpulno saiki? Sing martabak apa sing mbok kumpulno saiki? Enggak ono sing mbok kumpulno. Ya enggak ada nyauri utang. Ya apa sing dikumpulno? Semua yang kita kumpulkan, wis Covid bangun omah, tuku pajero, semua itu akan dikalahkan dengan kebahagiaanmu karena kamu dekat dengan Al-Qur'an.
Mulane mulazamah Quran sedino apa eneng grup apa jenenge one day one juz. Itu bagus. Saya punya Dalail Quran, sanad dari Mbah Yai Munawir, dari Mbah Yai Muslih, dari Mbah Yai Ihsan Jampes, dari Syekh Yasin Al-Fadani sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah. Itu satu hari baca 1 juz. Tapi puasa selama 1 tahun. Itu namanya Dalailul Quran. Jadi setiap hari khatam Quran, berpuasa. Tiap hari bukan khatam Quran ya, 1 hari 1 juz, tapi berpuasa. Aja doanya. Itu untuk mulazamah seperti ini. Kita harus mulazamah dengan Quran. Kita harus selalu bahagia dengan Al-Quran. Yang belum bisa belajar baca, yang sudah bisa baca tahsin, yang sudah tahsin belajar artinya. Setelah belajar artinya, diamalkan. Setelah diamalkan, ayo dakwahkan. Maka dengan ini kita akan sangat bahagia. Aipun huwa khairum mimma yajma'un. Sudah ya, tidak ada yang bersedih lagi. Punya harta, bahagia atau sedih? Bahagia, biasa. Bahagia, karena harta itu hanya titipan. Punya istri? Bahagia. Belum punya istri? Bahagia. Punya pekerjaan? Bahagia. Belum pekerjaan? Bahagia. Alhamdulillah, belum ditakdirkan punya pekerjaan, sehingga banyak waktu luang untuk ibadah. Wes apa sing mbok susahno apa saiki? Enak ngomong, sing mbok susahno apa saiki? Kok tambah rawani ngomong? Lah wis bahagia kok. Istri saya cerewet, untung-untung duwe bojo akeh. Wong sing ora duwe bojo cerewet-cerewet bahagia. Engko dicereweti kok guyu-guyu Mas bahagia. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian mengetahui apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari rizki yang halal mestinya. Kemudian dari itu kalian menjadikannya haram dan halal. Jadi asal usulnya itu semua unta itu halal. Semua sapi itu halal. Semua kambing itu halal. Tapi akhirnya orang-orang Yahudi itu mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh, ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham. Kalau ada unta melahirkan anak yang pertama adalah betina atau melahirkan jantan, maka ini tidak boleh disembelih dan tidak boleh digunakan untuk bekerja, karena ini untuk sesembahan. Kalau anaknya berturut-turut 3 laki-laki, ini untuk sesembahan. Kalau pertama seperti ini untuk sesembahan. Ada 3. Unta saibah atau sapi saibah, bahirah, wasilah. Ada 3. Bahkan gajah sapi dikaromno. Mulane sampean ojo geleman ngaramkan sesuatu yang halal. Apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah kepada kalian? Makanya ulama-ulama tentang rokok itu ikhtilaf, tapi ulama-ulama kita itu nggak berani mengharamkan. Kalau mengharamkan bahaya, jangan-jangan itu yang halal. Yus makruh mulai. Tapi kan merusak badan, yang merusak badan tidak hanya rokok. Sarimi yang merusak badan. Pitik potong itu tambah nemen. Iya, pitik potong tambah parah. Moto tambah nemen moto. Micin. Untuk hal yang merusak badan hari ini sudah sangat banyak sekali. Kalau diharamkan semua, yuk haram kabeh. Tapi kan bisa membunuh. Masuk bis yo matani wong akeh sana. Makanya ulama itu sangat hati-hati sekali dalam ijtihad hal-hal yang haram. Biasa gula darah dhuwur. Itu haram nih. Gara-gara makan gula banyak, makanya
gula darah tinggi, berarti gula hukumnya haram. Kabeh kok hukumnya haram, rusak dunia. Orang-orang Bani Israel itu kakean mengharamkan yang dihalalkan Allah sampai Allah murka turun ayat ini. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu, Muhammad, apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah terhadap kalian dari rizki yang mestinya halal kemudian diharamkan? Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian ataukah kalian yang berbuat bohong? Ada wasilah, ada bakhirah, ada saibah. Nek cara Jawa enggak ada ya seperti itu ya. Enggak ada ya. Maksudnya sapi, anak lanang ping telu, anak lanang telu, maka telu ini dadi sastrane. Enggak ada ya. Itu tradisi-tradisi jahiliyah. Kalau di sini ada tradisi yang mirip-mirip itu apa? Oh, ontang-anting. Itu beda toh kasusnya. Itu bukan makanan yang diharamkan kok. Itu ilmu marketing saat itu. Jadi dalang itu Masya Allah, ini laris loh dalang saat itu. Anak lanang tunggal, diarani apa? Anak lanang tunggal ontang-anting. Boten toh. Aku yo ora ngerti ya. Pokoknya yo nanggap wayang terus lho pokoknya Pak. Anak lanang siji nanggap wayang, anak apa? Anak satu wedok nanggap wayang. Terus lanang wedok nanggap wayang. Terus telu lanang kabeh nanggap wayang. Wedok kabeh telu nanggap wayang. Itu ilmu marketing itu. Nah, itu ilmu marketing dimaksudnya. Kan saat itu memang yang paling bijak seperti itu. Ya, kita hormatilah tradisi seperti itu, kita hormati. Yang penting gak syirik. Syirik itu ketika kita meyakini kalau enggak seperti itu akan terjadi keburukan. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi alhamdulillah itu juga salah satu dakwah orang terdahulu untuk membaca syahadat. Jadi anakmu piro Mas Taib siji wah nanggap wayang maca syahadat akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus akhirnya digawe kalimah sodo kuwi. Nah itu memang saat itu ya mungkin saat ini kaya Covid ini media sosial ini digawe alat dakwah ya ora ngerti. Mungkin saat itu tetap menjadi alat dakwah. Tapi kita meyakinilah jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tak balik ini, jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu. Jangan kalian mengharamkan sesuatu. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sesuatu yang baik yang Allah menghalalkan untuk kalian. Jadi jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Gusti Allah. Wala ta'tadu, jangan melewati batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang melewati batas.